Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan sebuah tema kesadaran bela negara menurut bidang ilmu akuntansi yang mengangkat topik perpajakan dan korupsi. Marilah kita bersama-sama menggali lebih dalam bagaimana kita bisa menjadi lebih dari sekedar profesional di bidang keuangan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memajukan negara kita. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Hafila Mawadda dengan NPM akhir 118, Alia Putri Setiautami dengan NPM akhir 119, Halimatus Saktia dengan NPM akhir 105, dan Aprilia Sofi Nurul Aini dengan NPM akhir 093. Nah, yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, lalu jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu ada pajak objektif, di mana jenis pajak yang dikenakan berdasarkan objek atau barang tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi atau subjektif wajib pajak atau pembayar pajak. Contohnya ini PBB, PKB, BPN. Lalu contoh bela negara seperti apa dalam pajak objektif ini, seperti menghindari tindakan curang dalam pelaporan pajak properti, tidak menghindari PPN dalam transaksi, melaporkan kendaraan nilai yang benar untuk PKB, melaporkan kendaraan nilai yang benar untuk PKB, lalu membayar pajak PBB dengan tepat waktu. Sementara untuk pajak subjektif ini adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak, seperti kemampuan finansial atau status ekonomi. Contoh pajak subjektif ini seperti pajak penghasilan. Sementara untuk penerapannya pada bela negara yaitu membayar pajak penghasilan itu dengan jujur, lalu program pengampunan pajak atau jika masih berlaku, menyadari hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta melaporkan penghasilan secara teratur. Nah, ini jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, dimana yang pertama itu ada pajak langsung, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh penerapannya pada bela negara seperti membantu mengawasi kepatuhan pajak di lingkungan sekitar, mematuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, melaporkan pendapatan dengan jujur, serta membayar pajak penghasilan tepat waktu. Sementara untuk pajak tidak langsung ini, pajak tidak langsung yang dikenakan atas barang atau jasa tertentu, yang pembayarannya dapat dialihkan dari produsen atau penjual ke konsumen akhir. Contohnya seperti mendorong kesadaran dalam membayar pajak untuk barang mewah, memahami dan menghargai fungsi BPN dan BPNBM dalam mendukung pembangunan nasional, tidak terlibat dalam penghindaran pajak atau praktik ilegal, serta mendukung kebijakan pajak dengan membeli barang secara legal. Nah, lalu pajak berdasarkan lembaga pemungutannya ini ada pajak pusat, di mana yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Contoh penerapan pajak pada bela negara seperti membayar PPNBM pada barang mewah, menggunakan materai dalam dokumen resmi, mematuhi bea masuk dan bea keluar dalam ekspor impor, berbelanja secara resmi dan membayar PPN, serta membayar PPh secara tepat waktu. Sementara untuk pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut. Contoh penerapannya pajak pusat sebagai bentuk bela negara seperti membayar pajak hiburan saat menghadiri kegiatan atau acara lokal, mengurus pajak reklaim untuk bisnis lokal, mengunjungi restoran atau hotel yang resmi dan membayar pajak, membantu pengembangan daerah melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, P2,
serta membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu. Nah, pemerintah juga menunjukkan sikap bela negara, di mana mereka membebaskan kebutuhan pokok yang bebas dari pajak karena merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, sayur, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula, dan ikan. Kebutuhan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dikenakan pajak. Pendapatan negara berasal dari bea cukai, penerimaan pajak. Pendapatan negara ini digunakan untuk pelayanan publik, perluasan akses layanan kesehatan, operasi dan bantuan selama pandemi. Contohnya yaitu selama pandemi COVID-19, masyarakat tidak ada yang membayar pajak, hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan. Peran pajak memiliki peran yang krusial dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak membiayai berbagai program dan layanan publik, sekaligus berfungsi untuk mendistribusi pendapatan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pajak berperan dalam stabilisasi ekonomi, membantu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan pendapatan dari pajak juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan melalui kebijakan perpajakan yang mendukung. Pajak mendorong investasi, mengatur perilaku konsumsi, dan meningkatkan kemandirian finansial negara dalam mencapai tujuan. Kontribusi pajak yang dibayarkan kepada negara memberikan dampak yang tidak langsung terasa. Prosesnya bertahap, tetapi dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan membantu generasi muda Indonesia mewujudkan impian. Dengan semakin banyaknya kontribusi pajak, kita dapat saling mendukung dan menunjukkan rasa cinta tanah air melalui pembayaran pajak. Akuntan pajak dalam bela negara. Profesi akuntan pajak berperan penting dalam bela negara dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Mereka membantu mengoptimalkan pendapatan negara melalui perencanaan pajak yang efisien dan mendidik wajib pajak tentang tanggung jawab sosial mereka. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akuntan pajak mendukung integritas sistem perpajakan, berkontribusi pada stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan semangat cinta tanah air. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus korupsi di Indonesia. Berikut ini beberapa kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada korupsi PT Timah, kerugiannya sebesar 300 triliun, kasus BLBI sebesar 138 triliun, PT Jiwasraya sebesar 16,8 triliun, kasus PT TPPI sebesar 37,8 triliun, PT Asabri sebesar 22,7 triliun, Bank Centuri sebesar 7 triliun, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group sebesar 78 triliun. Dampak korupsi yang pertama memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kemiskinan, yang ketiga menurunkan investasi, yang keempat menurunkan pendapatan dari sektor pajak, dan yang terakhir rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Jenis-jenis korupsi yang pertama ada penyuapan atau bribery, yang kedua penggelapan atau pencurian embezzlement, yang ketiga penipuan atau fraud, yang keempat pemerasan atau eksotik, dan yang terakhir ada favoritisme atau favorit. Bagaimana cara memberantas korupsi? Ternyata seorang akuntan mempunyai peran besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bagaimana cara memberantas korupsi? Ternyata seorang akuntan mempunyai profesi akuntan. Akuntan mempunyai peran sebagai auditor yang bernaung pada lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat, Badan Pengawas Daerah, SPI, dan Kantor Akuntan Publik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Selanjutnya yaitu apa saja peran akuntan dalam upaya memberantas korupsi. Ada 5. Yang pertama, peran penting akuntan dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi. Permasalahan dalam pelaporan akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktek korupsi. Lalu yang kedua, akuntan dapat berperan dalam upaya penindakan korupsi melalui pemberian bantuan audit investigasi, audit forensik, dan pengumpulan bahan keterangan yang akan dijadikan barang bukti dan alat bukti oleh penegak hukum. Yang ketiga, mengusut tuntas aliran dana yang mencurigakan, mempermudah birokrasi untuk mengeluarkan dana, namun memperketat pengawasan. Yang keempat, akuntan berkewajiban untuk mencegah terjadinya fraudulent financial reporting yang banyak terjadi dalam skandal-skandal besar keuangan di dunia dan di Indonesia. Yang kelima, akuntan juga berperan dalam perhitungan dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi. Kuantifikasi dampak korupsi akan menjadi dasar bagi penegak hukum dan masyarakat untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Agar tetap dapat berkomitmen dan memainkan peran aktif sebagai salah satu unsur dalam pemberantasan korupsi, maka seorang akuntan harus, yang pertama, mampu meningkatkan profesionalisme anggotanya. Yang kedua, mampu membina, mengawasi, dan menindak anggotanya yang melanggar etika profesi. Yang ketiga, mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa akuntan publik tidak terlibat dalam proses terjadinya korupsi dan juga kolusi. Yang keempat, berperan aktif mempromosikan gerakan anti korupsi. Dan yang terakhir, memberikan dukungan dan bantuan kepada lembaga atau gerakan anti korupsi. Dengan mampu menjalani kelima peran tersebut, maka akuntan publik telah mampu menjalankan peran sentral dalam gerakan anti korupsi, di mana gerakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menuju terciptanya good governance. Indonesia tidak akan merdeka jika penguasa masih semena-mena. Disinilah peran akuntan Indonesia untuk mengupas kecurangan penguasa. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga sehat selalu. See you. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga sehat selalu. See you. Terima kasih telah menonton